Kenapa saya terlihat emosi? Kenapa? Saya itu adalah penyintas COVID. 1 bulan penuh saya menderita luar biasa karena virus corona. Syukur alhamdulillah saya terbebas. Kemarin tanggal 11 Juli 2021 keponakan saya meninggal karena virus COVID-19. Belum lagi ribuan orang. Sekarang di Indonesia sudah lebih dari 60.000 meninggal. Sekian ratus tenaga kesehatan, dokter, perawat, semuanya meninggal. Belum lagi kita bicara dunia, jutaan orang meninggal. Tapi Louis dengan kurang ajarnya mengatakan itu bukan pandemi, itu akal-akalan pabrik vaksin semata. Yang diprotes Jering itu kan Pak, karena apa? Kan ini kan aneh ya sebenarnya, pandemi lucu-lucuan. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Nah tapi orang yang sakit ke rumah sakit itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat, coba Pak. Nah, gimana otaknya? Ya itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, saya menyapa kembali Anda dalam kanal Anak Bangsa TV. Kali ini saya akan membahas tentang ulah seorang dokter cantik sebetulnya, namanya Louis Owen. Dokter ini katanya lulusan dari Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Kemudian konon juga katanya dia menekuni spesialisasi di bidang anti-aging. Tapi bukan masalah dia dari lulusan mana, kemudian dia spesialis apa. Tapi akhir-akhir ini Louis Owen ini membuat keguncangan di dalam media sosial. Karena apa? Dia memberikan suatu ujaran-ujaran yang sangat sombong dan sangat merasa benar bahwa COVID itu tidak ada. Hanya sekedar permainan pabrik vaksin, konspirasi, dan kemudian memakai masker itu buat apa? Tidak ada manfaatnya. Yang banyak meninggal itu hanya sekedar interaksi obat yang salah. Nah, ujaran-ujaran ini kemudian diamplifikasi oleh kelompok-kelompok yang kebetulan anti pemerintah, akhirnya menjadi viral. Sahabat Indonesia, ini berbahaya sekali, berbahaya sekali. Orang seperti ini memprovokasi. Saya kemarin menyarankan, kalau seorang Louis Owen meyakini bahwa Corona atau COVID-19 ini bukan virus atau bukan pandemi, seharusnya dia datang ke konsil kedokteran atau mungkin forum-forum kedokteran atau ID atau apa begitu. Katanya dia bukan anggota ID, kata Dokter Tirta begitu. Kemudian sudah berkali-kali diajak bicara, tapi intinya Dokter Louis ini adalah dokter yang dablek gitu, merasa paling benar. Pada saat sesama dokter berbeda pendapat, dia tetap ngotot bahwa dia yang paling benar. Jadi memang percuma diberikan ajang, diberikan forum apapun, diajak bicara apapun, bahwa itu bukan bidangnya, bahwa pendapatnya salah, percuma, karena keras kepala gitu. Nah, kenapa orang ini keras kepala ya? Saya tidak tahu. Tapi kalau lihat postingannya yang saya baca di Instagram maupun di Twitter, orang ini ada aneh gitu loh. Dan keanehan saya terjawab. Ada seorang dokter yang mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan dari kakak kelas yang bersangkutan, maksudnya Dokter Louis Owen ini, memang orang ini ada kelainan jiwa. Nah, saya sebagai orang awam bingung, kok kelainan jiwa kok bisa lulus jadi dokter ya? Ini pertanyaan kecil. Nah, aneh memang, karena sangat halu dan sekedar cari sensasi gitu. Dia manggung di mana-mana dan ditanggap di mana-mana oleh berbagai
kelompok-kelompok yang anti pemerintah gitu ya. Nah, ini lucu gitu loh, lucu sekali. Dia seolah-olah menafikan, dia seolah-olah tidak punya empati. Ada sesama koleganya, berapa ratus dokter, bahkan berapa puluh ribu dokter di seluruh dunia yang meninggal gara-gara virus corona ini. Dia menafikan itu, karena tidak ada, itu hanya permainan alat. Orang positif itu hanya ditentukan oleh alat, bukan terpapar beneran. Pertanyaannya sekarang, dia tidak pernah mengatakan evidence base-nya apa gitu loh. Problemnya seorang dokter, dia berbicara di ruang publik, akhirnya kan orang jadi mempunyai pandangan perspektif yang berbeda. Dan ini apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Dr. Lewis memicu pembangkangan kepada pemerintah. Oleh siapa? Oleh masyarakat tadi yang sempit berpikirnya seolah-olah apa yang dikatakan Lewis itu benar gitu ya, tidak perlu pakai masker, virus corona tidak ada. Ini kan bahaya. Sekarang ini second wave, gelombang kedua datang, banyak jadi korban. Kenapa saya terlihat emosi? Kenapa? Saya itu adalah penyintas COVID. 1 bulan penuh saya menderita luar biasa karena virus corona. Syukur alhamdulillah saya terbebas. Kemarin tanggal 11 Juli 2021 keponakan saya meninggal karena virus COVID-19. Belum lagi ribuan orang. Sekarang di Indonesia sudah lebih dari 60.000 meninggal. Sekian ratus tenaga kesehatan, dokter, perawat, semuanya meninggal. Belum lagi kita bicara dunia, jutaan orang meninggal. Tapi Lewis dengan kurang ajarnya mengatakan itu bukan pandemi, itu akal-akalan pabrik vaksin semata. Ini bahaya orang ini, sangat provokatif. Sangat provokatif. Dan kemarin jujur saja saya melaporkan ini ke kepolisian melalui kolega-kolega saya di kepolisian, di Densus 88, dan saya laporkan juga kepada petinggi negeri ini, salah satu menteri. Benar, saya melaporkan. Kenapa? Berpotensi menjadikan pembangkangan oleh masyarakat terhadap ketetapan pemerintah, apalagi pada saat PPKM darurat sekarang. Sahabat Indonesia, saya mendapat kabar baru saja bahwa Dr. Lewis sudah ditangkap dan sudah ada di Polda Metro Jaya dan mungkin akan dilimpahkan ke Barreskrim. Syukur alhamdulillah. Saya lega sekali. Mungkin para pengikutnya akan marah, kenapa berbeda pendapat kok ditangkap? Bukan masalah berbeda pendapat, tapi collateral damage, dampak yang diakibatkan karena ujaran seorang Lewis ini berbahaya, memakan korban jiwa. Ini bukan sekedar kebebasan berekspresi, kebebasan mengungkapkan pendapat. Bukan, dampaknya kepada orang itu mengancam jiwa orang. Bagi para pengikutnya Lewis, tolong pinter sedikit kalian. Jangan hanya sekedar merasa seolah-olah kalau sudah dilaporkan ditangkap polisi, seolah pemerintah atau negara memberangus kebebasan berekspresi. Bukan, dia dokter. Dokter ini mempunyai public trust yang tinggi. Apa yang dikatakan itu dipercaya orang. Nah, kalau orang percaya, kemudian membangkang, tidak pakai masker, tidak menerapkan 5M, apa yang terjadi? Terpapar. Kalian mau bertanggung jawab? Jangan asal beda dengan pemerintah. Saya mendukung keras Lewis ditangkap. Bukan untuk memenjarakan orang, tapi adalah efek jera bagi siapapun yang sering membuat ujaran yang membahayakan orang lain. Kalau membahayakan dia di sendiri nggak apa-apa, membahayakan orang lain ini lebih bahaya. Apalagi Lewis ini, mohon maaf nih, dablek dan merasa paling hebat. Kenapa? Mencatut-catut perwira tinggi TNI AD. Dikatakan Mayor Jenderal TNI Made Datrawan, kemudian Komjen Dharma Porengkun mendukung dia, mengeluhkan dia sebagai dokter paling jenius. Ini kan rusak mentalnya. Sudah diklarifikasi itu tidak benar. Overklaim si Lewis ini. Merasa paling benar. Pada saat orang, dokter, tenaga medis atau ahli yang lain
berbeda pendapat dengan dia, dia tidak mau terima. Kenapa? Merasa paling benar. Ini yang bahaya. Dan ini diamplifikasi oleh akun-akun yang berlawanan dengan pemerintah. Jadi sahabat Indonesia, saya mendukung langkah apapun yang dilakukan oleh aparat negara untuk menertibkan orang-orang seperti Louis Owen ini. Ini berbahaya. Kalau hanya sekedar berbeda pendapat gak apa-apa. Tapi manakala narasi yang dibangun membahayakan masyarakat, membahayakan orang lain, harus ada tindakan dari negara. Karena tugas negara melindungi rakyatnya. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Louis Owen, dan saya alhamdulillah, saya berbahagia Louis Owen akan diperiksa oleh aparat kepolisian. Mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan membungkam mulut dablek dia dan meluruskan pikiran dia yang merasa paling benar, merasa paling hebat, paling jenius. Jadi dengan perilaku dia, postingan-postingan dia yang mengatakan saya penguasa COVID, saya bisa membubarkan ID. Memang benar kata dokter Mila, dia memang ada indikasi kelainan jiwa. Sahabat Indonesia, mungkin Anda bingung kenapa saya berapi-api. Ya, saya gedek, ribuan orang sudah meninggal, baik tenaga medis maupun masyarakat biasa. Keponakan saya meninggal, teman-teman saya banyak yang meninggal. Masih ada orang memprovokasi untuk tidak taat kepada protokol kesehatan. Ini kan berbahaya. Tujuan saya semata-mata hanya untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini terkontaminasi dengan orang-orang seperti Louis Owen ini. Dan Louis Owen tidak sadar bahwa dia sudah mencemarkan nama baik UKI. Kalau memang benar dia lulusan UKI, kasihan UKI, kebawa-bawa dengan mental halunya seorang Louis Owen. Bahaya. Kasihan UKI, lembaga pendidikan yang bagus, yang berwibawa, yang kredibel, akhirnya terkorbankan, akhirnya menjadi korban karena ulahnya salah satu lulusannya. Baik sahabat Indonesia, ini adalah pelajaran buat kita semua. Siapapun boleh berpendapat, tapi harus lihat dampaknya. Dampaknya kepada masyarakat seperti apa? Apakah ujaran saya ini mempengaruhi publik untuk membahayakan mereka atau tidak? Kalau hanya berbeda pendapat dengan pemerintah, saya sering, tapi harus diukur, terukur. Jadi sekali lagi saya katakan para pendukungnya Louis Owen yang anti pemerintah, kalian berpikir ulang. Kalau saudara dekat Anda, kalau Anda sendiri terpapar COVID, baru nyahok kalian. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Jangan lupa pakai masker double. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan yang paling penting, salam sehat untuk Anda semua dan untuk Indonesia. Terima kasih, saya Rudi S. Kamri.